zaman super modern atau era digital saat ini, banyak manusia cenderung memilih jalan pintas dan menginginkan hasil yang instan ketika berhadapan dengan masalah atau tantangan hidup. Apa maksudnya? Fenomena ini merupakan konsekuensi dari perubahan besar dalam gaya hidup, teknologi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang cepat. Berikut adalah penjelasan secara detail dari berbagai aspek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini, di hari Senin dimulainya aktivitas baru, yaitu di zaman super modern atau era digital saat ini, banyak manusia cenderung memilih jalan pintas dan menginginkan hasil yang instan ketika berhadapan dengan masalah atau tantangan hidup. Apa maksudnya? Nah, fenomena ini merupakan konsekuensi dari perubahan besar dalam gaya hidup, teknologi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang cepat. Berikut adalah penjelasan secara detail dari berbagai aspek. Nah, yang pertama, era serba cepat dan budaya instan. Apa yang terjadi? Kemajuan teknologi, internet, media sosial, layanan on demand telah membentuk budaya instan. Kita bisa mendapatkan informasi, makanan, hiburan, bahkan validasi sosial dalam hitungan detik. Nah, dampaknya pada mentalitas. Terbentuknya mental shortcut. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Sulit untuk bersabar dalam menghadapi proses atau kegagalan. Muncul pola pikir, kalau tidak cepat berhasil, berarti aku gagal. Nah, ini. Nah, yang kedua, keinginan sukses tanpa proses. Menghindari perjuangan. Banyak orang ingin langsung sukses seperti yang dilihat di media sosial tanpa melihat proses panjang di balik layar. Contoh, ingin kaya tanpa bekerja keras, ikut skema cepat kaya, judi atau trading tanpa ilmu. Ingin terkenal tanpa karya, buat sensasi atau ikut tren viral demi popularitas. Padahal dalam realitas semua hal besar dan bermakna memerlukan waktu, kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Nah, yang ketiga, ketidaksabaran dalam menghadapi masalah. Otak manusia sekarang terlatih untuk kepuasan segera saat menghadapi masalah, alih-alih berpikir mendalam atau sabar mencari solusi. Kita segera mencari cara tercepat. Sering malah lari dari masalah, hiburan, pelarian, atau menyalahkan orang lain. Mudah putus asa atau stres saat hasil tidak sesuai harapan. Nah, yang keempat, media sosial dan ilusi hasil cepat. Ilusi keberhasilan. Media sosial menampilkan kesuksesan orang lain tanpa proses. Ini memicu perbandingan sosial dan rasa ingin menyamai tanpa kerja keras. Dia bisa kaya di usia 20, kenapa aku tidak bisa? Nah, padahal kita tidak tahu perjuangan, resiko, atau bahkan apa yang ditampilkan itu benar. Nah, yang kelima, konsumerisme dan budaya cepat nikmat, siklus instan. Iklan dan pemasaran mendorong kita membeli jalan cepat. Obat diet instan, produk pemutih cepat, kursus kilat sukses, motivasi instan tanpa fondasi. Nah, dampak negatifnya apa? Ketergantungan pada solusi cepat tanpa kematangan pribadi, mengabaikan pertumbuhan karakter, ketangguhan, dan nilai proses. Nah, yang keenam, mengabaikan nilai kesabaran dan ketekunan. Dalam banyak tradisi, termasuk Islam, Kristen, dan nilai-nilai Timur, kesabaran, keuletan, dan kerja keras adalah pilar dalam menghadapi kesulitan. Namun, nilai-nilai ini semakin terpinggirkan di dunia modern yang mengagungkan kecepatan, kemudahan, dan kepuasan diri. Akibatnya, ketahanan mental menurun dan orang mudah frustrasi saat diuji. Nah, sekarang yang ketujuh.
dampak psikologis dan sosial. Konsekuensi dari mentalitas instan, stres tinggi karena ekspektasi tidak realita. Depresi karena gagal terus mengejar hasil cepat. Krisis makna hidup karena hidup jadi seperti mengejar angka dan pengakuan, bukan nilai sejati. Zaman modern membawa banyak kemudahan, tapi juga tantangan besar bagi mentalitas manusia. Ketika segala sesuatu tampak bisa diraih secara instan, kita jadi lupa bahwa masalah tidak selalu punya solusi cepat. Pertumbuhan sejati butuh proses kesabaran dan keteguhan hati. Nah, oleh karena itu kesimpulan solusi dan refleksi. Bangun kesadaran bahwa hasil yang bermakna selalu datang dari proses. Latih delay gratification, menunda kenikmatan demi hasil lebih besar. Hidupkan kembali nilai sabar, istiqomah, dan tanggung jawab pribadi. Ubah fokus dari cepat sukses menjadi bertumbuh secara bertahap tapi kuat. Belajar ilmu agama lebih mendalam. Jadi artinya jangan iri kepada kesuksesan orang lain karena kamu tidak tahu seberapa keras mereka bekerja dan seberapa lama mereka menunggu. Nah, dari pembahasan kitab di topik pagi ini bahwa kita tahu bahwa teknologi berkembang sangat cepat dan kadang-kadang kita tergerus, terbawa oleh situasi, kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga merubah kepribadian kita, karakter hidup kita menjadi sangat ingin menyesuaikan dengan cara yang cepat, segala macam yang hal-hal yang tentu akan menimbulkan satu efek psikologis yang akan menghambat perkembangan jiwa kita secara normal dan secara alami. Oleh karena itu, marilah kita hadapi perkembangan teknologi ini dengan ketahanan mental. Ya, artinya kita memang perlu mengikuti, tapi kita tidak perlu larut di dalam perkembangan ini. Nilai-nilai kemanusiaan memang harus kita munculkan. Karena apa? Karena demi uang, demi kesuksesan, orang bisa menghalalkan segala macam cara. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Baiklah, apa yang kami sampaikan di pagi ini menjadi satu inspirasi dan motivasi bagi para subscriber, kemudian kaum mualaf dan juga kaum muslimin yang sudah dengan setia menyaksikan secangkir kopi di pagi hari di acara program rutin Kohalim TV. Semoga ini tetap menjadi satu acara yang ditunggu-tunggu dan membuat manfaat serta mewarnai kehidupan kita. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, kami harapkan bisa subscribe, komen, like, and share. Dan juga kami ucapkan selamat bekerja beraktivitas di hari Senin ini. Semoga semua aktivitas yang dilaksanakan ini bisa menjadikan berkah dan juga bisa membuat kita semakin matang dalam kejiwaan dan dalam hubungan sosial. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.